Halo semuanya, saya Tika Arisa Puteri. Hari ini kita akan membahas topik aturan baru bagasi kabin untuk 2026. Anda sedang berada di gerbang keberangkatan pada bulan April 2026. Tas Anda berhasil melewati pemeriksaan keamanan. Kopi di tangan, Anda merasa aman sampai petugas mengeluarkan alat pengukur menunjuk ke tas kabin Anda dan berkata, "Bisa ikut saya sebentar." Dalam 10 detik tas kabin sempurna. Anda terbuka di lantai. Anda memasukkan pakaian ke dalam kantong plastik dan seluruh kelompok penumpang menyaksikan. Itu bukan lagi nasib buruk. Itu adalah hal normal yang baru pada bulan April 2026. Penerbangan penuh kompartemen di atas kepala penuh dan aturan seputar apa yang dianggap sebagai bagasi kabin diberlakukan jauh lebih ketat daripada sebelumnya. Tahun ini, semuanya terjadi sekaligus. Pemeriksaan ukuran dan berat bagasi kabin yang lebih ketat, batas yang lebih ketat untuk baterai litium dan koper pintar, lebih banyak perhatian pada cairan dan gel di bawah pemindai CT baru, dan pembatasan baru pada alat rambut tanpa kabel tertentu, dan produk sehari-hari yang telah dimasukkan orang ke dalam tas selama bertahun-tahun. Dalam video ini saya telah mengumpulkan panduan bagasi kabin terbaru untuk tahun 2026 dari TSA Administrasi Keamanan Transportasi ASFIA Administrasi Penerbangan Federal AS dan IATA Asosiasi Transportasi Udara Internasional, ditambah kisah nyata dari media berita utama dan mengubah semua itu menjadi daftar barang bawaan sederhana yang benar-benar dapat Anda gunakan agar Anda tidak kehilangan waktu, uang, atau perlengkapan Anda di pos pemeriksaan. Dan, ya, ada satu barang sehari-hari dalam daftar ini yang terlihat benar-benar tidak berbahaya sampai pemeriksaan keamanan memperlakukannya sebagai masalah. Jadi mari kita mulai dengan cara pertama. Tahun 2002 Singam dapat merusak perjalanan Anda. Ukuran berat dan bagaimana pemindai baru serta pemeriksaan gerbang yang lebih ketat mengubah apa yang dapat dibawa tas Anda. Ini adalah cara pertama. Tahun 2026 dapat merusak perjalanan Anda. Tas yang telah Anda percayai selama bertahun-tahun terlihat sempurna di lorong rumah Anda dan gagal saat maskapai menjatuhkannya ke dalam bingkai pengukur. Anda telah terbang dengan koper ini belasan kali, jadi Anda tiba di gerbang dengan santai. Kali ini petugas menariknya ke samping, memasukkannya ke dalam alat pengukur baru di depan dan di tengah dengan sensor, dan semua orang bisa melihat bahwa itu tidak muat. Pada saat itu tidak peduli bahwa itu selalu baik-baik saja. Bingkai mengatakan tidak dan tas Anda tidak lagi menjadi bagasi kabin. Inilah yang sebenarnya terjadi. Di ASTSA peduli dengan apa yang ada di dalam tas Anda. Maskapai penerbangan peduli seberapa besar tas itu dan kemana ia bisa pergi. Merekalah yang menetapkan dimensi bagasi kabin Anda. Sebagian besar maskapai besar berkisar sekitar 22x per 4.9 inci, kira-kira 5 inci linear ketika Anda menambahkan tinggi, lebar, dan kedalaman dengan roda dan pegangan, termasuk per kianze. Ini adalah kisaran umum, bukan hukum global. Beberapa maskapai mengubahnya ke atas atau ke bawah, tetapi itulah kisaran yang menjadi patokan untuk koper Anda. Dan segala sesuatu yang menonjol diperhitungkan. Roda pegangan, sudut keras saku depan yang penuh resleting ekspansi, yang hanya Anda buka setengah. Inci yang Anda pura-pura tidak ada adalah persis inci yang diperhatikan oleh alat pengukur. Di rumah, tas itu terlihat sangat wajar. Itu muat di lemari Anda. Itu bergulir di lorong. Itu diperas ke dalam tempat sampah pada penerbangan yang setengah kosong. Tetapi pada bulan April 2026, yang penting adalah apakah itu meluncur dengan rapi ke dalam bingkai mereka di pesawat yang penuh. Jika tidak, petugas memiliki 3 pilihan. Berdebat dengan bingkai, memperlambat proses boarding, atau mencetak label dan mengirim tas Anda ke bagasi. Pada banyak rute, panggilan tidak muat di menit-menit terakhir itu dapat membebani Anda sekitar 3 hingga mendekati 100, tergantung pada maskapai penerbangan dan kemana Anda terbang. Dan sekarang Anda dengan cepat mengeluarkan laptop, obat-obatan, dan kamera sebelum tas menghilang di jet bridge. Pemindai baru tidak mengukur bagian luar koper Anda, tetapi mereka memperjelas ketika tas Anda dikemas seperti bata padat. Bagasi kabin, yang terlihat besar dan terasa padat, adalah tas yang diinginkan staf untuk dikeluarkan dari kabin dan disingkirkan ketika tempat sampah sempit. Jadi, bagaimana Anda menghindari kekacauan itu pada bulan April 2026? Mulailah dengan tes pita pengukur.
Ukur seluruh bagian luar tas Anda, roda pegangan saku yang menonjol semuanya, dan bandingkan dengan angka maskapai penerbangan Anda, bukan tag ukuran kabin lama dari saat Anda membelinya. Jika pengukuran Anda mendekati kisaran 22 bermaman hingga inci, jangan mengemasnya sampai resletingnya berteriak. Pilih koper yang memberi Anda sedikit ruang bernapas alih-alih berada tepat di tepi. Kemudian lakukan tes gerbang cepat di rumah. Kemas tas seperti perjalanan sungguhan. Kemudian coba geser melalui pintu sempit atau bingkai karton sederhana yang dipotong sesuai ukuran maskapai penerbangan Anda. Jika Anda harus memutar, mendorong, atau membenturkan di rumah, seorang petugas gerbang dapat melakukan hal yang sama di bandara, dan merekalah yang memutuskan apakah Anda membayar dan apakah tas Anda tetap bersama Anda. Kendalikan ukuran dan Anda telah menghindari ranjau pertama. Tetapi bahkan jika tas Anda muat di bingkai April 2026, menambahkan filter lain yang Anda rasakan begitu Anda mengangkatnya. Berapa berat benda itu sebenarnya? Selama bertahun-tahun, batas berat bagasi kabin adalah garis dalam cetakan kecil yang tidak ada yang benar-benar memberlakukan. Pada bulan April 2026, lebih banyak maskapai penerbangan mulai memperlakukan angka-angka itu, seolah-olah mereka benar-benar berarti sesuatu. Aturan yang Anda pikir palsu sekarang sangat nyata. Banyak maskapai membatasi tas kabin sekitar 8 hingga 10 kg, kira-kira 17 hingga 22 pon. Di atas kertas itu terdengar masuk akal. Kemudian Anda ingat koper itu sendiri sudah berbobot beberapa kilogram sebelum Anda memasukkan apapun ke dalamnya. Tambahkan laptop, sepatu kets, peralatan mandi, dan beberapa pakaian just in case, dan tiba-tiba Anda jauh lebih dekat ke batas daripada yang Anda kira. Bagian yang tidak disiapkan kebanyakan orang adalah di mana penimbangan terjadi. Di beberapa bandara, kios, self-service, dan counter backdrop memiliki timbangan yang terpasang di alasnya. Saat Anda mencetak boarding pass atau menjatuhkan koper yang diperiksa tas kabin, Anda juga diam-diam mendarat di timbangan. Jika melebihi batas, maskapai penerbangan sistem akan menandainya sebelum Anda sampai ke keamanan. Anda gagal dalam perjalanan sebelum dimulai. Maskapai lain menunggu sampai di gerbang. Anda sedang duduk dengan kopi, Anda berpikir Anda aman. Ketika Anda mendengar nama Anda berjalan mendekat. Petugas menunjuk ke timbangan dan tas Anda harus diletakkan di depan semua orang. Jika angkanya terlalu tinggi, pilihan Anda semuanya menjengkelkan. Memindahkan pakaian antar tas di tempat. Membayar biaya kelebihan berat badan atau tas ekstra yang tidak Anda anggarkan, atau menyerahkan tas untuk diperiksa di gerbang dan berharap semua yang ada di dalamnya selamat. Aturan praktis sederhana membantu di sini. Jika Anda membutuhkan 2 tangan dan napas dalam-dalam untuk mengangkat tas kabin Anda ke kompartemen di atas kepala, mungkin terlalu berat untuk perjalanan tanpa stres pada bulan April 2026. Jadi Anda membalik naskah sebelum Anda meninggalkan rumah. Beli timbangan koper kecil jenis yang menggantung dari pegangan dan jadikan bagian dari rutinitas pengepakan Anda. Timbang tas Anda di kamar tidur. Anda bukan di depan gerbang yang penuh orang. Jika Anda mendekati batas maskapai penerbangan, Anda kenakan sepatu dan jaket terberat Anda daripada menyembunyikannya di dalam koper. Dan pindahkan barang-barang padat seperti buku atau pengisi daya ke barang pribadi Anda di mana aturan berat biasanya lebih longgar. Para pelancong yang sering menggunakan tes sederhana 3 kali ketika mereka memutuskan apa yang layak mendapat tempat di tas. Jika Anda tidak akan menggunakannya setidaknya 3 kali dalam perjalanan ini, mungkin itu tidak termasuk dalam tas kabin Anda. Pada bulan April 2026, semakin ringan tas Anda, semakin sedikit Anda harus memikirkan timbangan, biaya kejutan, dan pemeriksaan gerbang menit terakhir, dan semakin banyak energi yang tersisa untuk hal berikutnya yang ditindaklanjuti. Maskapai yaitu barang pribadi yang telah Anda perlakukan, seperti koper kedua. Jika Anda pernah berjalan ke pesawat, terlihat seperti gantungan baju bergerak, ransel tas, jinjing tas, duty free, ditambah jaket mencoba menyembunyikan semuanya bagian ini untuk Anda. Selama bertahun-tahun, barang pribadi pada dasarnya berarti apapun yang dapat Anda seimbangkan di tubuh Anda. Selama penerbangan tidak penuh, sebagian besar petugas membiarkannya. Pada bulan April 2026, suasana itu berubah. Penerbangan penuh. Kompartemen di atas kepala diklaim sebelum boarding selesai dan maskapai penerbangan mendorong staf untuk menjaga lorong tetap bersih dan pintu ditutup tepat waktu.
Ketika keadaan menjadi ketat, barang-barang pribadi yang terlalu besar adalah hal pertama yang disebut. Di atas kertas aturannya terdengar sederhana. Barang pribadi adalah sesuatu yang muat sepenuhnya di bawah kursi di depan Anda. Bukan jika saya menyisipkannya ke samping, bukan jika kaki saya berbagi ruang, tetapi rata di bawah kursi. Banyak maskapai menggunakan sesuatu sekitar 1888 in 1888 in 1888 in 1888 sekitar 45 patridae sebagai kotak kasar yang harus ditempati tas Anda. Ruang di bawah kursi tidak identik di setiap pesawat, terutama pada jet regional kecil, tetapi harapannya sama. Jika tas Anda tidak dapat menghilang di bawah kursi dan tetap di sana, Anda dapat diminta untuk memeriksanya. Begini cara ini terjadi dalam kehidupan nyata. Anda muncul dengan roller carry-on, standar dan ransel kecil yang jujur terlihat, seperti Anda bisa bepergian untuk akhir pekan dengannya. Keamanan tidak banyak bicara, tetapi di gerbang petugas mulai memindai antrean. Roller Anda baik-baik saja. Ransel Anda jelas milik kompartemen di atas kepala. Sekarang Anda adalah orang yang diminta untuk memeriksa sesuatu atau membayar biaya sementara semua orang di belakang Anda menonton dan waktu terus berjalan. Mereka tidak bersikap kejam. Mereka mencoba menghindari kekacauan kompartemen di atas kepala dan keterlambatan keberangkatan. Tetapi Anda adalah orang yang membayar dengan stres waktu dan terkadang uang. Solusinya dimulai di rumah, bukan di antrean. Boarding. Pilih satu tas di bawah kursi dan rancanglah dengan sengaja seperti alat bukan laci sampah. Ransel lembut dan ringkas atau tas kerja ramping yang dapat diletakkan rata di bawah kursi akan mengalahkan koper mini hardshell yang lucu setiap saat pada bulan April 2026. Pilih yang soft-sided agar bisa sedikit dipadatkan alih-alih melawan bingkai kursi. Jika Anda suka berbelanja di bandara, simpan tas jinjing lipat ringan di dalam barang pribadi Anda dan hanya keluarkan setelah Anda melewati gerbang. Satu kebiasaan yang berakibat buruk sekarang adalah berjalan dengan tumpukan barang tambahan yang lepas tas tangan, laptop sleeve, tas belanja ditambah jaket yang dilemparkan ke atas segalanya. Bagi petugas itu hanya terlihat seperti kekacauan. Solusi mereka sederhana. Mereka akan meminta Anda untuk menggabungkan apa yang Anda bisa menjadi satu tas di bawah kursi dan menandai apapun yang tidak muat. Pergeseran pola pikir adalah ini. Barang pribadi Anda bukan hanya tas tangan, ini adalah jaring pengaman Anda. Apapun yang sama sekali tidak dapat Anda rugi atau tunda. Obat-obatan, paspor, dompet, laptop atau tablet, kamera kecil, satu ganti pakaian, harus ada di tas di bawah kursi itu, karena itulah satu-satunya bagian yang tetap bersama Anda. Jika tas kabin utama Anda ditarik untuk pemeriksaan, gerbang ketika tempat sampah penuh. Jika tas kabin Anda adalah lemari Anda, barang pribadi Anda adalah brankas Anda. Jadi, sebelum Anda mengemas, luangkan 2 menit di situs web atau aplikasi maskapai penerbangan Anda dan cari ukuran barang pribadi mereka. Kemudian lihat tas Anda yang sebenarnya dan ajukan pertanyaan sederhana. Apakah ini benar-benar akan meluncur di bawah kursi dan tetap di sana? Pemeriksaan cepat di rumah dapat menyelamatkan Anda dari pengemasan ulang yang sangat publik atau biaya tak terduga di gerbang. Dan itu membuat Anda terlihat seperti penumpang yang mudah yang ingin dilambaikan oleh petugas langsung. Anda pikir cairan membosankan? Tunggu sampai saya memberitahu Anda tentang satu barang padat di tas Anda yang sekarang dianggap cairan oleh TSA dan disita setiap hari. Untuk sekali ini sebenarnya ada kabar baik. Di lebih banyak bandara pemindai CT baru, berarti terkadang Anda tidak perlu mengeluarkan cairan atau laptop Anda sama sekali. Tas Anda naik ke sabuk, tidak ada yang keluar. Anda berjalan melewatinya dan rasanya aturan 31 akhirnya sedikit mengendur. Tapi inilah masalahnya. Peningkatan itu tidak ada di mana-mana, dan itu jelas tidak konsisten. Hub besar mungkin membiarkan cairan Anda tetap di dalam tas. Kemudian bandara pengembalian Anda yang lebih kecil masih mematuhi aturan lama yang ketat. Di AS 3,1 masih menjadi patokan. Cairan gel dan aerosol dalam wadah hingga 3-4 ons sekitar 100 ml semuanya di dalam satu kantong ukuran quart transparan. Itu mencakup hal-hal yang jelas seperti sampo dan lotion, tetapi juga hal-hal licik yang dilupakan orang.
Selai kacang olesan krim saus, beberapa kosmetik dan serum wajah ajaib raksasa yang Anda beli di duty free dan tidak pernah dibuka. Pemeriksaan cepat. Bisakah Anda mendaftarkan semua yang ada di tas Anda yang sebenarnya termasuk gel sekarang? Jadi untuk bulan April 2026, jangan berkemas untuk jalur termudah. Kemas secara defensif seperti setiap bandara dalam perjalanan, Anda masih menggunakan versi aturan yang ketat. Masukkan setiap cairan gel dan krim yang Anda bisa ke dalam botol perjalanan yang lebih kecil dan simpan semuanya dalam satu kantong transparan di dekat bagian atas tas Anda. Jika bandara keberangkatan Anda memiliki pemindai CT yang memungkinkan semuanya tetap di dalam bagus, Anda baru saja menghemat satu langkah. Jika bandara berikutnya masih menginginkan kantong itu dikeluarkan, Anda bisa mengambilnya dalam 2 detik tanpa membongkar seluruh tas kabin Anda di atas sabuk. Anda bisa membuatnya lebih mudah dengan menukar kategori jika masuk akal. Deodoran padat, shampoo bar, conditioner bar, cleanser, padat, bahkan parfum, padat tidak dihitung ke batas cairan Anda sama sekali. Dan mereka pada dasarnya kebal terhadap perubahan aturan kejutan di keamanan. Semakin banyak rutinitas Anda yang Anda ubah menjadi padat, semakin sedikit Anda harus peduli bandara mana yang memiliki CT dan mana yang tidak. Sekarang bayangkan jebakan itu. Dalam perjalanan keluar Anda terbang dari hub, besar dan modern, tidak ada yang membuat Anda mengeluarkan cairan Anda. Laptop Anda tetap di dalam tas dan Anda mulai berpikir, kurasa 311 bukan lagi masalah. Dalam perjalanan kembali, Anda transit melalui bandara yang lebih kecil. Pemindai berbeda antrean lebih ketat, tas Anda ditarik dibuka di depan semua orang. Dan seorang petugas menggali melewati pakaian Anda untuk mengambil satu tabung kebesaran yang seharusnya ada di botol yang lebih kecil atau tidak pernah dikemas sama sekali. Anggap pemindai CT sebagai kejutan yang menyenangkan bukan janji. CT adalah putaran bonus, 311 masih aturannya. Jika Anda berkemas untuk jalur yang ketat, jalur simpan semuanya di tas Anda terasa seperti hadiah. Jika Anda bertaruh pada jalur mudah dan kalah, Anda membayar dengan waktu stres dan terkadang sebotol penuh langsung masuk ke tempat sampah. Pada bulan April 2026, pelancong paling cerdas bukan hanya yang berkemas ringan. Ini adalah orang yang berkemas secara strategis. Bayangkan membeli pelurus rambut tanpa kabel seharga 200 untuk pernikahan saudara perempuan Anda. Anda memasukkannya ke dalam koper yang diperiksa untuk menjaga tas kabin Anda tetap ringan. Anda mendarat, tas Anda tiba dan pelurusnya tidak. Mengapa? Karena Anda memperlakukan baterai litium seperti sepasang kaos kaki. Jika ada satu kata yang dapat mengubah tas kabin normal menjadi insiden keamanan, itu adalah baterai. Anda tidak menyelundupkan sesuatu yang eksotis. Anda hanya mengemas power bank yang tebal, koper pintar, mungkin alat pengeriting rambut tanpa kabel itu. Dan itulah persis hal-hal yang dapat menghentikan perjalanan Anda secara tiba-tiba. Selama beberapa tahun terakhir, maskapai penerbangan dan badan keamanan semuanya menghadapi masalah yang sama. Baterai litium yang terlalu panas. Powerbank, baterai laptop dan kamera cadangan rokok elektrik EIG, koper pintar, semuanya berada di zona risiko itu. Itulah mengapa aturan inti sekarang sederhana. Baterai litium cadangan dan powerbank hanya boleh di dalam tas kabin Anda. Jangan pernah longgar di dalam tas yang diperiksa. Balikan baterai dan cari rating, watt-hour, angka watt-hour, pada label. Sebagian besar powerbank normal berada di bawah 100 watt-hour dan aman di tas kabin Anda. Setelah Anda masuk ke baterai raksasa di atas itu, Anda berada di wilayah tanya maskapai penerbangan dulu, dan baterai yang sangat besar seringkali tidak diizinkan sama sekali pada penerbangan penumpang. Ada tes diam-diam lain yang mengejutkan orang. Bisakah elektronik Anda benar-benar menyala jika keamanan meminta Anda untuk menyalakan ponsel, laptop, atau tablet dan itu benar-benar mati? Itu terlihat mencurigakan. Pada bulan April 2026, daya adalah bukti. Jika Anda tidak dapat menekan tombol daya dan menghidupkannya, jangan heran jika seorang petugas memutuskan bahwa perangkat itu tidak boleh terbang bersama Anda. Koper pintar juga termasuk dalam hal ini. Jika koper berteknologi tinggi, Anda memiliki baterai bawaan untuk mengisi daya perangkat atau GPS maskapai penerbangan. Sekarang peduli dengan satu hal. Bisakah baterainya dikeluarkan? Pada banyak maskapai Anda diharapkan untuk melepas baterai itu dan membawanya di kabin
terutama jika tas akan masuk ke bagasi. Jika baterai terkubur jauh di dalam rangka dan tidak dapat dilepas tanpa alat, beberapa maskapai mungkin tidak akan menerima tas itu sama sekali. Anggap saja seperti pemeriksaan ID untuk koper Anda. Pada bulan April 2026, tas pintar Anda membutuhkan momen tunjukkan baterainya sendiri. Anda harus bisa membuka resleting panel, mengeluarkan baterai dan memegangnya di tangan Anda dalam beberapa detik sama seperti Anda akan mengeluarkan paspor. Jika Anda tidak bisa melakukannya di kamar tidur Anda benar-benar tidak ingin belajar di counter, check-in, sementara antrean menumpuk di belakang Anda. Alat rambut tanpa kabel adalah tempat banyak orang terkejut setelah pembaruan terbaru. Alat pengeriting rambut dan pelurus rambut, bertenaga gas atau butana, dan banyak alat tanpa kabel dengan baterai litium bawaan sekarang diperlakukan sebagai risiko kebakaran serius di cargo hold. Pada penerbangan AS, aturan praktis yang aman adalah ini. Jika tanpa kabel dan menjadi panas, perlakukan sebagai hanya untuk kabin. Satu alat per orang benar-benar dingin dengan penutup pengaman terpasang di ujung yang panas dikemas sehingga tidak dapat menyala secara tidak sengaja. Cartridge gas cadangan sama sekali tidak mendapatkan tiket. Jika keamanan menemukan alat panas bertenaga bahan bakar atau baterai di dalam tas yang diperiksa, mereka dapat menariknya sebagai barang berbahaya dan kemungkinan besar Anda tidak akan mendapatkannya kembali. Peralatan medis berada di bawah sorotan yang sama tetapi dengan lebih banyak simpati. Mesin CPAP seringkali tidak dihitung sebagai bagasi kabin reguler Anda, tetapi baterai cadangannya selalu dihitung. Mereka masih harus mengikuti aturan litium. Simpan di kabin bersama Anda. Tutup kontak dengan penutup atau kemasan asli, dan bersiaplah untuk mengatakan, "Ini untuk CPAP saya." Jika seseorang bertanya, sebagian besar petugas akan melanjutkan Anda setelah mereka tahu apa yang mereka lihat. Jadi bagaimana Anda menghindari kekacauan ini? Anda melakukan audit baterai cepat sebelum Anda menyentuh koper Anda. Balikan power bank atau tas pintar Anda dan temukan rating watt hour. Jika Anda tidak dapat menemukannya atau baterai tidak dapat dilepas, anggap itu membutuhkan perhatian ekstra dan periksa kebijakan maskapai penerbangan Anda sebelum Anda meninggalkan rumah. Pindahkan setiap baterai, lepas kamera, laptop, drone, power bank ke dalam tas kabin. Anda jangan pernah ke dalam tas yang diperiksa. Isi daya perangkat utama yang Anda bawa sehingga Anda dapat menyalakannya jika diminta. Dan jika Anda bepergian dengan alat rambut tanpa kabel, perlakukan seperti sepotong kecil bahan berbahaya. Satu alat di tas kabin Anda benar-benar dingin. Dengan penutup pengaman terpasang dan sakelar terlindungi, sehingga Anda dapat menunjukkan bahwa itu aman jika keamanan menariknya untuk pemeriksaan lebih dekat. Jika gadget Anda tidak dapat menyala atau baterai tas pintar Anda tidak dapat dilepas, itu bukan masalah besar. Itu adalah masalah yang menunggu untuk terjadi di keamanan. Atasi baterai Anda dengan benar, dan satu-satunya medan perang yang tersisa adalah real estate yang paling diperjuangkan di langit kompartemen di atas kepala. Kita telah berbicara tentang ukuran berat barang pribadi dan baterai. Ada satu pertempuran terakhir yang memutuskan apakah tas Anda benar-benar tetap bersama Anda. Kompartemen di atas kepala. Pada bulan April 2026, ruang di atas kepala Anda terasa kurang seperti fasilitas gratis dan lebih seperti sesuatu yang Anda rencanakan atau Anda kehilangan. Maskapai penerbangan mengemas lebih banyak orang ke setiap penerbangan, memutar pesawat lebih cepat dan menjual segala jenis app and boarding, awal dan prioritas yang mereka bisa. Hasilnya sederhana, kompartemen terisi lebih awal dan penumpang yang boarding terakhir mendapatkan apapun yang tersisa yang seringkali tidak ada. Anda bisa melakukan semuanya dengan benar di atas kertas. Koper Anda, sesuai dengan ukuran. Anda menunggu di rumah. Barang pribadi Anda benar-benar ukuran di bawah kursi. Tapi Anda terbang dengan ekonomi dasar atau kelompok boarding. Anda mendekati akhir. Pada saat zona Anda muncul di layar elite, keluarga dan separuh pesawat sudah berada di dalam. Anda berjalan menyusuri lorong dan setiap kompartemen di atas baris Anda penuh sesak dengan barang-barang orang lain. Tas Anda tidak melanggar satu aturan pun dan masih berakhir dengan label terang di pegangan menghilang di jet bridge ke bagasi. Terkadang kembali sedikit tergores, terkadang kembali terlambat. Bagaimanapun itu tidak lagi dalam jangkauan.
Jadi bagaimana Anda memainkan permainan kompartemen di atas kepala pada bulan April 2026 tanpa menjadi orang yang berdebat di lorong pertama? Perlakukan kelompok boarding Anda sebagai bagian dari strategi pengepakan. Anda. Jika ruang di atas kepala benar-benar penting bagi Anda, ini bukan saatnya untuk minum kopi lagi sementara zona Anda sudah ada di layar. Berada di gerbang dan siap ketika kelompok Anda dipanggil adalah salah satu dari sedikit jalan bebas yang tersisa untuk melindungi ruang kompartemen di atas Anda. Kedua, perlakukan tas di bawah kursi Anda sebagai rencana cadangan Anda. Apapun yang sama sekali tidak dapat Anda rugi atau tunda. Paspor, obat-obatan, dompet, laptop, kamera kecil, pakaian ganti yang penting harus ada di bawah kursi bukan di atas kepala Anda. Dengan begitu, jika tas kabin utama Anda ditarik untuk pemeriksaan gerbang pada detik terakhir, Anda kesal tetapi Anda tidak terlantar tanpa hal-hal yang benar-benar penting. Dan jika Anda bepergian dengan seseorang koordinasikan, alih-alih menggandakan masalah. Dua orang masing-masing membawa crawler. Yang terisi penuh adalah dua tas yang memperebutkan real estate di atas kepala yang sama. Satu tas kabin yang dibagi di dalam kompartemen, dan dua barang pribadi yang dikemas dengan baik di bawah kursi, seringkali bekerja lebih baik. Anda mengurangi jejak Anda menjadi setengah, dan secara diam-diam meningkatkan kemungkinan bahwa tas yang paling Anda pedulikan tetap berada di kabin. Pada bulan April 2026, ruang kompartemen di atas kepala tidak dijamin hanya karena tas Anda memenuhi aturan. Ini adalah sesuatu yang Anda dapatkan dengan cara Anda boarding dan cara Anda berkemas. Mainkan bagian itu dengan cerdas dan semua pekerjaan yang Anda lakukan pada ukuran berat dan baterai benar-benar membuahkan hasil karena tas Anda berakhir di tempat yang Anda inginkan sejak awal di kabin dekat Anda, alih-alih di suatu tempat di bawah pesawat. Jadi ketika Anda melihat lebih dekat aturan bagasi kabin tahun 2026 sebenarnya bermuara pada 3 langkah. Kemas tas yang benar-benar muat, simpan apapun yang berisiko di tempat yang diinginkan aturan, dan berhenti bertaruh bahwa mereka akan membiarkannya kali ini. Jika Anda mengukur koper Anda dengan roda jaga agar barang pribadi Anda benar-benar berukuran di bawah kursi. Pindahkan setiap baterai cadangan ke dalam kabin dan kemas cairan seperti jalur paling ketat menunggu Anda. Anda sudah lebih maju dari kebanyakan orang di antrean keamanan. Begitulah cara Anda melewati alat pengukur pemindai dan drama kompartemen di atas kepala tanpa menyerahkan barang-barang Anda, waktu Anda, atau separuh uang yang Anda hemat pada tiket. Aturan memang terasa lebih ketat sekarang, tetapi juga jauh lebih dapat diprediksi setelah Anda memahami cara kerja sistem. Maskapai penerbangan mengandalkan sebagian besar pelancong yang tidak membaca cetakan kecil. Anda tidak lagi berada dalam kelompok itu. Jika ini membantu Anda merasa sedikit lebih siap untuk penerbangan berikutnya, tekan like agar YouTube menunjukkannya kepada pelancong lain yang masih berkemas seperti tahun 2 Sandinan Dalan. Subscribe jika Anda ingin panduan terbang tanpa drama lainnya, dan beritahu saya di kolom komentar apa aturan bagasi kabin paling tidak masuk akal yang Anda temui belakangan ini. Dan jika Anda bertanya-tanya apa yang sebenarnya harus dimasukkan ke dalam tas Anda sekarang, setelah Anda tahu aturannya, tonton video saya tentang pengemasan aman untuk pelancong bagasi kabin tahun 2026. Selanjutnya, saya akan memandu Anda melalui barang-barang tas satu persatu, sehingga Anda dapat menyalin sistem alih-alih belajar dengan cara yang sulit di bandara. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten lainnya.